Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mau bertanya nih, sebaiknya saya memanggilnya apa ya? Saudara-saudara, bapak ibu, atau kakak dan teteh, atau teman-teman sekalian? Baik, sepertinya kita panggilnya saudara-saudara saja ya, karena sepertinya umur kita tidak begitu terlalu jauh. Baik, saudara-saudara sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Diva Salsabila, mahasiswa dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan melakukan need assessment atau biasa kita sebut studi kebutuhan dengan menggunakan instrumen DCM. Oh iya, sebelumnya saya izin bertanya nih, saudara-saudara sekalian, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu DCM? Oh, belum tahu. Baik, jika belum tahu akan saya jelaskan sedikit ya tentang DCM ini. Jadi DCM ini, saudara-saudara, daftar cek masalah yang merupakan daftar pernyataan yang berisi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang diasumsikan biasa terjadi dan dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Tujuan diadakannya DCM ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh calon pengantin dalam menghadapi proses atau dalam menghadapi jenjang yang lebih serius lagi seperti pernikahan. Baik saudara-saudara sekalian, jadi di dalam asesmen ini, di dalam DCM ini ada 10 aspek yang akan kita baca di dalam sini. Di antaranya ada aspek kesehatan, ekonomi, rekreasi dan hobi, aspek muda-mudi, aspek kehidupan sosial dan berorganisasi, aspek moral dan agama, aspek masa depan, cita-cita dan pendidikan, aspek penyesuaian terhadap hidup berumah tangga, dan aspek karir. Jadi masing-masing aspek ini terdiri dari 5 poin. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk teknis pengerjaan DCM ini, jadi saudara diminta untuk mempersiapkan 1 buah pulpen. Gak apa-apa, 1 buah pulpen saja. Kemudian akan saya bagikan selembaran kertas ini yang berisi DCM ini. Jadi saudara-saudara dapat mengerjakannya dengan santai saja, tidak usah terburu-buru. Sebelum mengisi DCM ini, tulis identitas saudara dengan lengkap di bagian atas lembar. Jadi di atas ini nanti ada biodata sedikit yang saudara bisa isi. Kemudian baca dengan teliti pernyataan-pernyataan permasalahan yang tertera dalam lembar pernyataan DCM ini. Jadi saya memberikan lembar DCM ini plus di sampingnya sudah ada kolom untuk menjawabnya. Jadi saya tidak memberikan lembar jawaban terpisah ya saudara-saudara sekalian. Baik, di samping kolom pernyataan nanti terdapat 2 kolom, ada S dan TS. Apabila saudara-saudara setuju dengan pernyataan tersebut, saudara bisa checklist di bagian S setuju. Dan apabila saudara tidak setuju dengan pernyataan tersebut, saudara bisa menceklis di bagian TS atau tidak setuju. Seperti itu. Kerjakan DCM ini dengan sejujur-jujurnya. Saudara-saudara tidak perlu merasa cemas karena jawaban saudara-saudara akan dirahasiakan dan jawaban saudara ini akan membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan yang saudara miliki. Sebelum mengerjakan DCM ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, selesai. Baik, saudara-saudara sekalian, silahkan mulai mengerjakan DCM ini dengan sejujur-jujurnya. Baik, selamat mengerjakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Cipocok, yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan rekan-rekan mahasiswa bimbingan konseling Islam yang saya banggakan.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, hasil saya akan memberikan atau memperlihatkan hasil dari asesmen yang telah kemarin saya lakukan kepada calon pengantin di kantor urusan agama. Jadi isinya adalah seperti ini. Saya dilihat dari hasilnya ada dari 5 responden tersebut, dari 5 responden yang saya berikan asesmen, ya dapat kita lihat bersama-sama dari 10 aspek yang ada pada daftar cek masalah tersebut, ada beberapa aspek yang dibilang cukup bermasalah dan presentasinya pun tinggi, dan ada satu aspek yang dinilai bermasalah. Jadi pada aspek kesehatan itu ada presentasinya 12% dan dikatakan cukup bermasalah. Kemudian jika dilihat dari 10 aspek ini yang cukup bermasalah ada pada ekonomi, aspek ekonomi dengan persentase 20%, dan pada aspek agama dan moral juga 20%. Kemudian pada aspek masa depan, cita-cita dan pendidikan itu 20% dan bisa dikatakan cukup bermasalah. Kemudian pada aspek karir ini lumayan tinggi 24% dan cukup dikatakan cukup bermasalah. Dan yang terakhir ada satu aspek yang dinyatakan bermasalah dan presentasinya cukup tinggi 40%, yaitu pada aspek kehidupan keluarga. Jadi berdasarkan aspek-aspek tersebut yang cukup tinggi dan bermasalah, yang bermasalah ini ada pada aspek kehidupan keluarga seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat grafik dari hasil DCM ini, presentasi tertingginya itu ada pada bidang yang tadi sudah saya sebutkan, dan ya Bapak Ibu bisa melihat cukup tinggi persentase pada aspek kehidupan keluarga seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil olahan dan analisis saya, berdasarkan dari permasalahan-permasalahan tadi yang sudah saya paparkan, saya membuat sebuah program bimbingan dan konseling. Ada 3 program yang saya ajukan. Yang pertama ada program pada bidang keluarga, dan tujuannya ini untuk klien atau konseli memahami program keluarga berencana dengan komponen layanannya, layanan dasar, strateginya bimbingan kelompok. Ini ada di KUA Cipocok. Materi yang akan disampaikannya itu terkait dengan program keluarga berencana untuk keluarga bahagia sejahtera. Metodenya kita menggunakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian medianya menggunakan laptop, slide PowerPoint, proyektor, buku dan pulpen. Dan ditutup dengan evaluasi menggunakan LAISEC atau layanan segera. Kemudian yang kedua ada program karir, bimbingan bagian karir. Tujuan ini untuk klien atau konseli merasa tenang akan pekerjaannya dengan komponen layanan responsif, strateginya bimbingan individu, kelas di KUA Cipocok. Materinya segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan konseli, dan metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, medianya menggunakan buku dan pulpen. Evaluasinya menggunakan LAISEC. Dan yang terakhir ada bidang layanannya pribadi. Tujuannya klien atau konseli merasa yakin atas keputusannya untuk menikah. Kita menggunakan layanan dasar, dan strategi layanannya menggunakan bimbingan individu. Materi yang akan disampaikan yaitu kebahagiaan setelah menikah dengan menggunakan metode diskusi tanya jawab, dan media yang akan kita gunakan adalah buku, laptop, dan pulpen dengan ditutup dengan evaluasi LAISEC. Mungkin itu program tahunan yang akan saya ajukan. Kemudian program bulanannya itu sama seperti tadi, layanan dasar, ada 3 program yang tadi saya ajukan ini berada pada bulan Januari. Jadi topik yang pertama ini ada program keluarga berencana sesuai urutan yang tadi,
dan yang kedua ada kebahagiaan setelah menikah, dan yang ketiga topiknya adalah segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan konseling. Jadi program bulanan ini kita pecahkan lagi ke dalam program mingguan. Pada layanan dasar yang pertama itu kita karena 3 program tersebut diadakan di bulan Januari, dan program yang tadi saya sudah ajukan itu tidak akan dilaksanakan pada minggu yang bersamaan. Jadi program yang pertama ini akan saya adakan di minggu pertama bulan Januari, dan program yang kedua layanan dasar ini akan saya adakan di minggu kedua bulan Januari, dan yang terakhir ada layanan responsif itu akan diadakan di bulan Januari di minggu keempat, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun rencana pelaksanaan layanan yang akan saya lakukan di program saya yang pertama pada komponen layanan dasar, bidang layanannya keluarga, topik yang akan kita bahas itu mengenai program keluarga berencana untuk keluarga bahagia sejahtera. Alokasi waktunya 1 kali 40 menit. Tujuan layanannya adalah klien atau konseli memahami program keluarga berencana dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, alat dan medianya laptop, slide PowerPoint, proyektor, buku, dan pulpen. Seperti itu. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama ada tahap awal atau pendahuluan, dibuka dengan salam dan berdoa, kemudian membina hubungan baik dengan klien, menanyakan kabar, menyapa klien, seperti itu. Kemudian menyampaikan tujuan layanan bimbingan kelompok ini. Kita sampaikan, konselor ini menyampaikan apa sih tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini. Kemudian menanyakan kesiapan klien dan konseli, apakah sudah siap dan bisa dimulai. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap inti. Di tahap inti ini, konselor menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian klien mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan yang disampaikan oleh konselor. Konselor mengajak diskusi tanya jawab dan curah pendapat, seperti itu. Itu di tahap inti. Kemudian di tahap penutupnya, konselor membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Kemudian konselor mengajak klien untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan ketika nanti berumah tangga. Kemudian konselor mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini kita bagi menjadi 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses ini konselor memperhatikan proses layanan dengan refleksi masing-masing klien atas antusias klien dalam mengikuti kegiatan layanan. Kemudian yang terakhir evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini konselor memberikan like kepada klien dan diisi oleh klien tersebut. Adapun materi-materi yang akan disampaikan pada saat proses layanan diantaranya adalah yang pertama, tujuan kegiatan program keluarga berencana, yang kedua, pengertian keluarga berencana itu sendiri, yang ketiga, tujuan keluarga berencana, yang keempat, manfaat KB bagi pasangan suami istri, yang kelima, manfaat KB bagi anak, yang keenam, jenis alat kontrasepsi. Jadi seperti itu materi layanan yang akan disampaikan pada saat program bimbingan konseling tersebut, bimbingan kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.